Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kedai Avicenna ingin mensimulasikan sistem administrasi Kedai Avicenna. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok Kedai Avicenna. Yang pertama, Angga Nur Pratama dengan NPM 2020 4350 2639. Yang kedua, Bagus Rizky Ramadan dengan NPM 2020 4350 1627. Yang ketiga, Muhammad Muiz Arifin dengan NPM 2020 4350 1658. Yang keempat, Reza Sabila dengan NPM 2020 4350 1663. Dan kelima, Zaid Maulana dengan NPM 2020 4350 1640. Ini merupakan halaman login pada kedai kopi Avicenna yang terdapat username dan password yang wajib kita input. Setelah login berhasil, akan menampilkan menu utama kedai kopi Avicenna yang terdapat data supplier, data karyawan, data customer, data produk, data pemesanan, data penjualan, dan data report. Lalu kita klik data supplier. Di sini, data supplier terdapat informasi seperti ID supplier, nama supplier, alamat supplier, serta juga produk supplier. Selain itu juga kita bisa mencari tahu data-data supplier yang telah kita berhasil input melalui cari data supplier. Ya, di sini kita coba menginput salah satu supplier mulai dari nama suppliernya, lalu juga alamat suppliernya, serta juga produk suppliernya. Setelah informasi supplier berhasil kita input, lalu kita simpan. Data berhasil disimpan akan muncul di bagian table yang informasinya seperti ID supplier, nama supplier, alamat supplier, serta juga produk supplier. Di sini kita juga bisa mengedit data supplier yang telah berhasil kita input sebelumnya. Kita bisa edit mulai dari nama suppliernya, serta juga alamat suppliernya. Setelah informasi data supplier telah diedit, lalu kita klik bagian edit, data berhasil diubah. Setelah data berhasil diubah, akan kembali muncul di bagian table seperti sebelumnya. Dan di sini juga kita bisa menghapus salah satu data supplier yang sudah tidak terpakai. Kita klik icon delete, lalu kita hapus. Dan data supplier telah terhapus dari riwayat data supplier yang telah diinput. Di sini juga kita bisa mencari data supplier mulai dari ID suppliernya, lalu juga nama suppliernya, serta juga alamat suppliernya. Baik, setelah data-data supplier yang telah kita input, lalu kita coba kembali ke menu. Untuk selanjutnya, kita masuk ke menu produk. Di data produk, terdapat ID produk, nama produk, jenis produk, stok produk, dan harga produk. Kita tulis nama produk kebab. Stok produknya misalkan 5. Harga produknya 16.000. Lalu kita save. Data berhasil disimpan. Data sudah masuk di tabel pencarian data produk di bagian nomor urut paling bawah.
Lalu kita cek di pencarian data produk. Untuk nama produk kopi ABC, jenis produknya masih makanan. Coba kita edit untuk mengubahnya menjadi minuman. Kita ganti menjadi minuman. Lalu kita edit. Data berhasil diubah. Jenis produknya kopi ABC sudah terganti menjadi minuman. Selanjutnya adalah data karyawan. Dalam data karyawan ada ID karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, nomor handphone, dan alamat. ID karyawan otomatis terisi. Nama karyawan kita isi dengan jenis kelamin, nomor handphone, alamat, lalu kita klik data berhasil disimpan. Oke. Lalu jika kita ingin mengedit, kita klik pada nama Reska. Dan saya akan mengubah alamat. Alamat kita ubah menjadi Bogor. Lalu kita klik edit. Data berhasil diubah. Jika kita ingin mencari data karyawan, kita klik. Lalu kita pilih, saya mengambil contoh ID karyawan. Karyawan K006. Itu dengan ID karyawan K006, nama Valen Mareska, jenis kelamin wanita, nomor handphone seperti yang terdapat di video, alamat Bogor. Lalu kita ke menu selanjutnya. Di menu selanjutnya ada customer. Dalam menu customer terdapat ID customer, nama customer, email, nomor handphone, dan alamat. ID customer otomatis terisi. Nama customer kita isi dengan email, nomor handphone, alamat, lalu kita klik save. Penyimpanan data berhasil. Data berhasil disimpan. Lalu jika kita ingin mengedit, kita klik. Saya ingin mengedit alamat. Alamat kita ubah menjadi Jakarta. Lalu klik edit. Data berhasil diedit. Jika kita ingin mencari data customer, kita klik ini. Lalu kita pilih apa yang mau kita cari. Tentu saya mengambil nama customer. Data berhasil dicari dengan ID customer C006, nama customer Valen Mareska, email pln_mrsc@gmail.com, nomor handphone seperti yang ada di video, alamat Jakarta. Lalu kita klik exit. Selanjutnya kita ke menu pemesanan. Di data pemesanan terdapat ID pemesanan, ID customer, nama customer, ID produk, nama produk, harga, jumlah, total, dan tanggal. Kita tulis di ID customer. Lalu kita cari
Nama customer sudah terinput otomatis bernama Palen. Lalu ID produk. Lalu cari. Nama produk sudah terinput otomatis. Nama produknya kebab. Lalu jumlah. Lalu save. Data berhasil disimpan. Data sudah masuk di tabel pencarian data pemesanan. Coba kita ubah jumlahnya menjadi 2. Kita edit. Data berhasil diubah. Dengan nama Palen, nama produk kebab jumlahnya terganti menjadi 2. Kita cek. Ya, sudah berubah untuk jumlahnya menjadi 2. Kita buka menu penjualan. Di sini ada data penjualan, dan di data penjualan ada kolom ID penjualan, ID pemesanan, nama produk, jumlah, harga, total, tunai, dan kembali. Di sebelah kanannya ada tanggal penjualan dan ID penjualan untuk struk. Misal kita ingin mencari ID pemesanan PM006. Lalu kita klik cari jika sudah. Lalu muncul nama produknya yaitu kebab, jumlahnya 2, harganya 16.000 dan totalnya 32.000. Itu akan muncul otomatis setelah kita klik tombol cari. Lalu customer memberikan uang dengan pecahan 50.000 sehingga kembaliannya 18.000. Kita klik save untuk menyimpan data. Data berhasil disimpan. Lalu bagaimana jika kita ingin mengedit atau mengubah data penjualan yang sudah kita masukkan sebelumnya? Pertama kita klik salah satu. Nah, kita klik yang PM006 yang tadi. Si customer ternyata ingin membayar dengan pecahan 30 ribuan dan 5.000, jadi 35.000. Nah, di situ kembaliannya 3.000 ya. Jika sudah, klik edit. Data berhasil diubah. Nah, di situ sudah langsung keganti ya. 35.000. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari data penjualan berdasarkan nama, ID, harga, itu bisa juga. Ini kita cari nama ya, mie instan. Nah, di situ keluar penjualan mie instan di tanggal tersebut. Bagaimana jika kita ingin mencari ID? Ketik saja PJ 006. Nah, di situ muncul ya PJ 006. Di situ ada kebab, jumlahnya 2. Lalu bagaimana jika kita ingin mencetak struknya? Untuk mencetak struk, kita masukkan ID penjualan di kolom kanan atas, yaitu PJ003 misalnya. Kita klik struk. Nah, akhirnya muncul struknya dari nama kedai kopinya hingga ucapan terima kasih. Di situ ada tanggal, ID penjualan, kasir,
pemesanannya, serta total transaksinya. Berikut penjelasan mengenai report data. Kami memiliki 6 report data, yaitu data supplier, data karyawan, data customer, data produk, data pemesanan, dan data penjualan. Pertama, kita lihat report untuk supplier. Report supplier ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak supplier untuk kedai Avicenna ini. Terdiri dari informasi ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan produk supplier. Di sini sudah ada beberapa data supplier seperti Bapak Hermanto yang beralamat di Depok dengan produknya yaitu es batu dan yang lainnya. Jadi staf Avicenna tidak perlu lagi mencari supplier untuk kebutuhan kedai. Selanjutnya data karyawan, di mana report ini untuk owner mengetahui seberapa banyak karyawan, juga informasi data karyawan seperti ID, nama, jenis kelamin, nomor telepon, dan alamat karyawan. Report ini memudahkan owner mengetahui karyawannya lebih jelas. Selanjutnya begitu pula untuk data customer, di mana report ini untuk owner mengetahui seberapa banyak pengunjung yang terregistrasi pada kedai ini. Data ini juga dapat diolah seberapa banyak peminat kedai Avicenna ini. Data customer ini berupa ID, nama, email, nomor telepon, dan alamat customer. Ketiga yaitu report untuk data produk sangat penting, yaitu 1. Pemantauan stok. Laporan data produk membantu pemilik kedai untuk memantau ketersediaan stok. Yang kedua, analisis penjualan. Dengan laporan data produk, pemilik kedai dapat menganalisis tren penjualan. Selanjutnya, laporan data pemesanan kedai yang memiliki peran sangat penting untuk berbagai aspek operasional dan strategis, yaitu 1. Pemantauan tren pemesanan. Laporan data pemesanan membantu pemilik kedai memahami pola pemesanan pelanggan, termasuk waktu puncak pemesanan, produk yang paling sering dipesan, dan tren musiman. Yang kedua, manajemen stok. Dengan mengetahui produk mana yang sering dipesan, dan yang terakhir ada data penjualan. Sama pentingnya dengan data pemesanan. Data penjualan juga data dianalisis untuk keuangan kedai. Itu saja yang dapat kelompok kami simulasikan untuk sistem administrasi kedai Avicenna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.